Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi sama gua Kiki Armando di dalam Ada Cerita. Nah, kali ini gua ditemenin sama temen gua nih. Silakan memperkenalkan diri. Siapa namanya? Halo, ada cerita, nama saya Om Pom. Perlu umur nggak sih? Nggak usah lah ya. Sebut lah. Jangan dong. Sebut lah. ketuaan. Kayak kalau nggak disebut ya ntar gua tanya lu harus nyebut. Nah, oke. Ya kan? Sama aja kan? Nah, berapa, Pom? Jalan 28 sih. Baru 28, Pom. Gua yang 22 aja santai. Beneran? Gitu. Kayaknya enggak deh. Emang berapa kelihatannya? Kayak 35 ke atas gitu. Wes. Bener nggak sih? Nyampe. Oh, belum nyampe. On the way ya? Ya, on the way. Semua juga akan on the way pada waktunya, Bang. Iya. Ya kan? Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol nih di sini. Ngobrol-ngobrol ya tentang cerita, namanya juga ada cerita ya, tentang cerita dari Om Pom. Lebih tepatnya apa ya? Cerita hidup ya, cerita hidup. Cerita hidup apa cerita aku proses dari Metamorfosa gitu ya. Oh iya. Kayak apa, kepompong, kepompong. Mirip sih. Iya sih. Iya kan? Jadi gimana Om Pom ini aslinya mana nih? Kalau boleh tahu. Aku aslinya mana ya? Boleh telepon orang rumah dulu nggak? Boleh, silakan. Phone a friend. Atau mau 50-50 boleh. Iya. Aku WA aja dulu ya. Oke, siap. Ntar dulu ya. Aku juga lupa nih ya. Tidak dari mana. Asalnya loh. Katanya Padang. Katanya, tapi yakin nggak kalau Padang? Bukan Padang sih, orang Minang. Orang Minang. Minang. Terus ada ya, ada Minangnya belepot- Minang? Hah? ada belepotannya dikit. Belepotan apa nih? Belanda. Wih, sebelah. Tapi aku tuh kebagiannya cuman di kulit 1% doang. sama mata sedikit doang, tapi hidung sama tinggi gak kebagian. Itu ya? Iya. Masih Kalau- inian hidup gue. Aku boleh nanya nggak? Kalau Boleh, Kak boleh. Kiki keturunan mana? Keturunan mana, tebak? Tebak, ayo tebak dulu. Bogor ya? Bogor. Terus Mau apa? ngomong nyari Sunda aja nyaho. Itu Ayo. Arab aku. Bisa dibilang gitu, bokap Arab, mama Menado. Oh, tapi putihnya agak kurang ya? Hah? Putihnya kurang Apa ya? Karena kebanyakan main. Ya dulu main layangan Oh, pantesan. tiap hari. Ntar dulu, ini kan mau nyeritain kisah hidup Oh, lu, iya. kok jadi gue yang ditanya. Ini gimana sih ceritanya Jadi nih? keenakan, jadi makanya. biasa gue yang nanya-nanya terus yang ditanya kayaknya agak itu sih Agak gimana tuh? agak tidak percaya diri aja kalau ditanya tentang diri aku. Oh gitu. Tapi kan ini kan ada cerita memang mau menceritakan itu. Iya sih. Iya kan? Jarang sih yang nanya-nanya kayak gitu. Ini untuk pertama kalinya berarti ada yang nanya-nanya, ya kan? Ya, betul. Langsung diceritakan ke sini lagi ke apa? Penontonnya ada cerita. Oke, jadi aslinya Padang. Emang lahir di Padang atau keturunan memang sukunya Minang, keturunan dari orang Minang tapi udah lahir di sini, atau memang asli di sana, lahir di sana? Ya, aku tuh benar-benar dari Minang, lahir di Padang. Padang di kota Padang ya? Bukan di daerah kabupaten sih. Apa? Kabupaten Cibiung. Aku lahirnya di Tanjung Gadang. Tahu Terus ya? ya. Terus gedenya di sana. Aku baru di sini tuh kurang lebih itu 8 tahun. Oh, oke. Di sini maksudnya di Jakartanya atau di sini? Di Tangerang utamanya kan Oh, awal. saudara aku, kalau Oke. aku di sana semua. Dan aku ikut kakak 4 tahun, udah sekitar berapa tuh? Udah 6 tahun lebih lah ikut kakak. Jadi aku sering bolak-balik ke Padang kan. Sebelum meninggal, aku udah jarang balik ke Padang. Maaf nih, kalau boleh tahu mau meninggal emang tahun berapa? Tahun 2018. Baru ya, baru 2 tahunan. Jadi semenjak mama meninggal, udah jarang tuh pulang ke Padang ya. Ke mana tadi daerah? Tanjung apa? Sejunjung. Tadi yang Tanjung apa? Tanjung Gadang. Tanjung Gadang. Masih dekat sama Matraman lah ya. Kayaknya deket deh. Dekat ya. Hmm. Bener.
Matraman yang di sini kan? Hah? Matraman yang di sini. Emang ada matraman lain itu? Terus jadi awalnya dari sana, dari Padang memutuskan untuk ke Tangerang ya awalnya di Jakarta, maksudnya area Jabodetabek itu di Tangerang. Itu kenapa tuh? Kenapa dari sana mutusin untuk datang ke sini? Kemana? Ke entertain. Oh, awalnya memang masuk ke Jakarta pengen ke entertain atau gimana? Oh, itu tuh aku dulu itu suka nonton kayak FTV Indosiar, kayak FTV, SCTV. Terus aku berpikir kayak gini, kalau seandainya gue lulus sekolah, gue mau kemana nih? Gue kalau seandainya kerja kayak orang karyawan biasa aku kan lulus SMK kan, jadi kayak mikirnya gini, kalau seandainya gue kerja kayak karyawan yang lain tuh gue nggak memenuhi syarat gitu kan. Kayak ternyata kalau jadi karyawan kayak di Batam, di manapun lah gitu kan harus tinggi minimal tuh 150 ya. Aku tuh nggak nyampe 150, dan terus kalau nggak minimal bodinya harus pas lah, nggak terlalu obesitas lah kan. Terus aku mikirnya gini, gue arahnya kemana ya? Dari dulu tuh agak suka dengan dunia entertain kan, kayak dance, kayak apalah, pokoknya ada modal PD doang gitu, tapi nggak tahu mau diarahin kemana. Nah tadi kebetulan kakak aku tuh di Jakarta, aku bilang gini, aku mau jadi artis nih. Tuh kayak nggak nyangka gitu, jadi artis tuh kayak apa sih gitu, pikir segampang itu gitu. Terus sampai aku sering nonton apa sih dulu yang di Indosiar itu kayak gitu kan. Terus kalau udah habis tuh kan ada nama-namanya kan, kayak nama-nama kru, boleh dari sutradara, artis. Nah waktu itu masih viral-viralnya Facebook, udah tuh aku add semuanya, terus aku inbox semuanya, dan itu tuh aku dapat link satu. Ada juga yang dikena tipu pas di Jakarta, kena tipu lah, masuk ini lah, masuk itu beberapa jadi macam lah. Dari Facebook itu nemu link-link kayak agensi ya, gitu tapi ya? tempat ketemu sutradara sih waktu itu lah. Terus aku bilang kata dia, ketemu tuh di pertama-tama aku ke Jakarta itu ketemu sutradara di Pondok Indah. Iya, Pondok Indah tuh. Terus kayak ditipu gitu, lo kalau mau masuk artis, mau masuk TV lo harus bayar 6 juta bla 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 gitu kan. Ini ada pesan guys. Iya, terus bisa Ini bahayanya mungkin nanti kita bahas. Lanjutin dulu. Nah habis itu nggak mau kan, terus aku bilang nggak mau itu prosesnya. Terus aku diam, terus nggak ada lagi. Terus ada lagi aku dapat inbox itu kan, terus ketemu sama orang yang benar gitu. Terus diajak aku pertama itu ke Persari. Apa dia ini pemain bukan agent ya? Bukan ya? Pemain, tapi dia berdarah Minang, tapi dia benar-benar baik banget. Padahal aku nggak kenal dia, cuman kenal di sosmed, ketemu terus harus diajak ke Persari. Pertama ini apa sih yang pertama ya, aku ketemu aku tuh bahagia banget, kayak berasa mimpi gitu. Tapi aku udah ngomong dulu, gue bakal di sini, ini udah bilangnya gue udah masuk TV gitu maksudnya. Ternyata aku ketemu agensi udah banyak link, terus habis itu aku investing, ada aku masuk sekolah acting juga. Sekolah actingnya ini memang mutusin untuk daftar sendiri, masuk sendiri, atau memang diarahkan? Bukan, itu memang dari aku sendiri. Dan kebetulan ketemu di tempat yang benar kelas acting yang bagus, orang yang banyak kesana, aku kesana, bagus sih, dan aku dapat ini dari situ. Nah itu aku banyakin link. Nah karena mama aku sering bolak-balik ke Padang, aku on off gitu, enggak. Nah akhirnya memutuskan untuk sekolah acting. Iya. Sekolah acting, tapi setelah itu sering pulang ke Padang. Jadi akhirnya masih ngurus orang tua kan. Jadi akhirnya on off. Dan baru akhir-akhir ini baru mulai benar-benar 2019 baru benar-benar aktif sampai sekarang. Sampai sekarang. Terus sekolah actingnya masih? Udah enggak. 3 bulan doang. Jadi itu paketan gitu ya? Atau? Iya, sama paketan itu. Terus waktu itu enggak jarang masuk sih. Karena karena waktu itu aku gurunya itu tegas banget gitu, jadi bagi aku kayak down aja sih gitu. Terlalu berat mental, ya, terlalu mental ya.
terus kayak yang lain-lain satu kelas itu kayak Amarzoni kayak apa mereka udah pada pintar-pintar. oke. Aku benar-benar merasakan insecure-nya di situ gitu. Oke. Tapi waktu itu Amarzoni bilang nggak apa-apa pede aja, gue juga dari Padang kok gitu. Ya. Dia cuma ngasih semangat gitu doang sih. Kan Nah, ini setelah gua tahu nih nah, setelah gua tahu nih awal perjalanannya dari Padang ke sini ya kan. Gua ada satu pertanyaan. Waktu ngambil keputusan untuk akhirnya gue pengen ke Jakarta, gue pengen nyoba jadi artis atau gue pengen nyoba tembus ke entertain, itu orang tua dukung? Dukung banget sih. bosen. Jadi setelah mutusin ke sini itu keluarga dukung ya? Iya dukung sih, tapi nggak terlalu mendukung banget karena bagi orang tua aku dan keluarga aku awam, nggak terlalu awam banget sih, masuk awam lah entertain Terlalu gitu. ngerti dengan dunia entertain. Tapi nggak bakal gitu ya. Yang setahu di mindset orang tua aku tuh dan keluarga aku tuh yang bakal jadi artis itu cuma orang cantik doang. Oke. Tapi aku sempat mikir kayak gitu sih, apakah orang cantik doang yang bakal bisa Jadi dan ada- laku di ada entertain. Iya, underestimate duluan ya. maksudnya mikirnya kayak gitu. Nah, tapi kan gini, pada saat kamu mutusin izin, aku pengen ke Jakarta, pengen nyobain di dunia entertain. Awalnya tanggapan mereka tuh gimana? Sebenarnya nggak ada nggak ada tanggapan, tapi antara percaya nggak percaya aja, tapi ya terserah aku, mereka ngizinin gitu. Tapi setelah aku pikir aku tuh nggak pengen muluk-muluk sih, pengen jadi di entertainment, pengen merubah nasib aja sih gitu, karena aku mau diarahin kemana nih, kalau kerja atau apa aku nggak bener-bener nggak bisa masuk kerjaan, kayak karyawan juga nggak pengen, terus ya pengennya ke dunia entertain, ya banyak proses yang aku lalui, yang misalnya waktu itu aku casting pernah ditinggal teman, terus aku bener-bener nggak ada ongkos, nggak ada apa, aku ngamen gitu loh, timbang tuh. Kamu sempat ngamen? Iya, karena bener-bener aku ditinggalin teman kan pas casting waktu itu. Masih ingat tuh di Bento dan aku harus balik ke Tangerang. Aku ditinggalin teman Dan nggak ada karena ongkos sama sekali? nggak ada ongkos sama sekali, karena udah janji nih sama teman, kita baliknya sama aku aja. Kok Dan bisa aku dia tinggalin tuh kenapa? mungkin karena aku baru kenal kali ya, jadi kita nggak tahu itu sifat orang itu gimana. Terus mungkin dia merasa udah malas kali nunggu aku. Nah dari situ aku udah tahu, oh berarti teman di Jakarta ini nggak seenak yang lo pikir gitu, maksudnya yang nggak se-welcome yang lo pikir lah Jadi gitu. ibaratnya kalau ada Iya. ada statement bahwa Jakarta keras itu bener ya, kamu ngerasain bener itu ya? ngerasain. Nah abis itu ditinggalin, aku bener nggak ada ongkos dong. Terus itu ya udah aku ngamen di beberapa Ngamen tuh maksudnya, di sorry aku kaki potong. lima. Kamu bener-bener pada saat itu juga nggak bisa pulang, terus kamu hari yang sama itu ngamen? Iya kan jam 8 udah selesai tuh, kan masih banyak pedagang kaki lima kan di bawah ya. Nah, aku ngamen di situ, tapi aku jujur kalau sana cuma ngamen doang mungkin dikasih 2.000 kan. Dan aku bilang itu, maaf ibu, bapak aku kasih bisa ongkos, aku harus pulang ke Tangerang udah, terus dikasih berapa 10.000, ada yang kasih 10.000, kalau dia ngasih 5.000, 10.000. Ya alhamdulillah ya, masih Alhamdulillah, ada nah, masih itu ada malam orang itu baik. aku pulang, iya, naik bus apa namanya yang Mayang Sari. Mayang Sari kan ada tuh, aku ke Blok M dulu, naik Mayang Sari, situ ke Tangerang, terus itu naik angkot, 2 kali naik angkot, baru pernah nyampe ke rumah kakak sekitar jam 12 malam. Bayangin aku benar-benar nggak ada ilmu apapun, cuma nanya-nanya doang gitu. Alhamdulillah sampai gitu. Nah pas di situ Sampai rumah kakak jam 12 malam. Kamu selesai dari casting jam 8 malam, sempat sampai- ngamen. ngamen nggak lama sih, karena aku bener-bener minta ongkos kan, jadi Oke. dikasih Oh, karena udah ngomong duluan dari awal, jadi mereka udah tahu tujuannya. iya, Terus dari situ 5 warung lah mungkin. dari situ baru kamu pulang sampai di Tangerang jam 12 malam. Terus Iya. reaksi kakak kamu atau keluarga kamu di Tangerang tuh gimana? Aku nggak cerita, aku apapun yang aku rasa yang pahit-pahitnya aku nggak bakal cerita. Oke.
Tapi mereka nggak nanya gitu kok pulang sampai larut sampai jam 12 malam. Iya, aku bilang mungkin kakakku taunya aku pergi sama teman, jadi oh ya udah gitu, memang waktunya jam segitu di perjalanan gitu, habis malam gitu. Tapi setelah itu kesini-sininya sampai sekarang mereka nggak tahu kamu pernah begitu sampai waktu ditinggal teman sampai akhirnya ngamen. Iya, aku pernah cerita sama kakakku yang nomor 2 doang sih. Oke. Terus pada saat kamu ceritain itu sampai ke orang tua kamu atau enggak? Iya, sampai. Terus apa yang orang tua kamu? Enggak sih, bagi mereka ya udah nggak apa-apa, orang lebih daripada itu ya. Oh nggak ada yang ibaratnya langsung enggak telepon udah pulang sini aja gitu, enggak. pulang ke Padang aja atau enggak ya? Enggak, itu biasa sih, yang penting selagi masih selamat. Orang lebih parah daripada itu malahan mencari duit. Bagi aku tuh biasa aja sih. Nah, hikmahnya dari balik itu aku lulus tuh iklan pertama-tama tuh, iklan KFC 2014, di situ tuh aku lulus. Casting yang kamu jalani, yang pulangnya kamu ngamen itu Lulus casting aku. tersebut kamu Lulus. lolos ya, terus akhirnya dapat lah ibaratnya juga iklannya dapat. Terus setelah itu iklan-iklan lagi atau akhirnya mulai ke FTV atau Nah, kemana? itu ada beberapa iklan lagi, terus baru aku dapat link tuh dari situ kayak FTV. Ya FTV sih, aku 2019 tuh perdana sinetron baru 19. Nah, reaksi keluarga atau terutama orang tua di kampung halaman tuh gimana pas akhirnya tahu bahwa kamu dapat nih kerjaan di entertain, dapat nih muncul nih di TV gitu. Nah, yang pada pertama-tama itu mereka ada sisi bahagianya lah ya, bangga lah ya, tapi mereka nggak terlalu Nggak over. Jadi biasa-biasa aja sih, tapi selalu ngingetin aku tetap selalu bersyukur dan nggak boleh ninggalin cuma sebenarnya masih diarahin seperti itu kayak gitu sih. Tapi yang paling sedih itu kan aku dulu memang bercita-cita, mak aku harus masuk di sini nih, aku harus di sinetron nih, sampai ngomong gitu kan. Nah pas udah di sinetron, udah tekan kontrak 2019 kan 2018 mama aku nggak ada. Nah dulu kan mama aku cuma ngeliat aku di TV cuma beberapa scene, 2 scene itu hilang gitu, itu udah bangga gitu kan. Pas aku di sinetron dapat peran, orang tua aku nggak ada. Itu aja sih yang bikin sedih. Itu yang bikin kamu sampai Itu sekarang yang ngerasa kok ketika aku udah berjuang pahitnya doang yang tahu gitu, setelah aku udah mulai kok ya. itu ada. Itu aja sih yang Kalau boleh tahu ada nggak sih kayak pesan mama atau mungkin keluarga terutama yang di kampung halaman ya, kalau yang di kakak kamu yang kamu bilang di Tangerang ini ya nggak terlalu jauh dari sini kan, jadi ibaratnya untuk berkabar juga masih ibaratnya pada saat mama kamu masih ada, terus keluarga kamu di sana, ada nggak sih pesan-pesan tertentu yang mereka titipkan ke kamu selama kamu di sini, terus mereka kan ibaratnya apalagi terutama pas mama kamu masih ada, mereka sering lihat kamu, perjuangan kamu, pasti kan sering kontak dong, nanyain kabar segala macam. Ada nggak sih pesan-pesan tertentu yang keluarga dan terutama mama kasih ke kamu selama kamu ibaratnya ya merantau atau terpisah dari mereka, terpisah jauh lah ibaratnya kan, beda pulau gitu. Ada nggak pesan yang sampai sekarang masih kamu pegang, masih kamu ingat? tadi sih waktu mama aku kan meninggalnya di sini. Oh, mama meninggalnya di sini. sini di Jakarta. Jadi sebelum mama meninggal kan ngomong gini, ama mau Adi itu selalu tetap jaga diri, terus gitu nggak, terus doain keluarga itu doang sih. Terus cuma itu doang. Aja. Terus kamu sendiri misal seandainya mama kamu masih ada nggak pesan yang mau kamu kasih ke mama, yang mau kamu sampaikan ke mama? Iya, aku sering sih doa dan kayak masih hidup kan, aku sering merasa kayak gini, kalau sendiri atau gimana gitu ya, mak itu itu sejak mak adik mendapatkan pengganti amak lagi kan, aku tinggal di sini kayak bunda gitu kan, adik mendapatkan sosok amak lagi mak, tapi di sisi itu aku adalah
di kekurangan, pokoknya nggak ada kekurangan lah, benar-benar dapat sosok ganti ama itu pokoknya mak. Jadi ikhlas jadinya, sama aku sedih gitu karena udah dapat penggantinya gitu, benar-benar apa ya, yang perhatian dan tahu sisi, malahan lebih tahu sisi buruknya aku dan lebih sisi seburuk-buruknya aku tuh orang tua yang sekarang tuh tahu gitu, maksudnya yang benar-benar pengertian, jauh pengertiannya daripada mungkin dari kakak-kakak aku mungkin nggak tahu yang namanya apa yang aku rasain, yang aku alami gimana gitu, tapi yang dia sisi sama orang tua sekarang tuh tahu gitu, bahwa aku tuh amat sedih, bener-bener sedih dan sempat drop dan down sih gitu, sampai ada putus asa juga kan setelah kenal dengan orang tua kampung. Aku nggak ada merasa yang namanya kehilangan atau apa, udah lengkap aja gitu, dan ini tempat nyaman aku gitu, mungkin ini hikmahnya, dan ini pokoknya nggak tahu mau ngomong apa lagi, pokoknya ini tempat sisi ternyaman gitu. Oke, jadi kamu dari Tangerang akhirnya sekarang tinggal di sini. Tinggal di sini itu semenjak mama nggak ada. Iya, 2020 lah. Masih 2020. Terus sama kakak yang di Tangerang masih tetap di kontak masih ya. Pertama-tamanya mereka emang nggak kan yang benar-benar nggak ada apa ya, pasti mikirnya lu nggak ada sangkut paut, nggak ada hubungan darah, nggak ada hubungan saudara apa-apa, kok lu bisa deket sama orang lain, emang bener-bener orang lain kan, dan nggak yang lu kenal, kenapa bisa lu lebih nyaman daripada tempat gue gitu kata dia. Tapi setelah secara perlahan aku kasih masukan, aku sampai bilang gini, kalian tahu nggak apa yang gue rasain kehilangan orang tua, terus ada penggantinya yang lebih mengerti juga atau apa, tahu nggak rasanya apa, adanya gue apa yang gue inginkan, apa yang gue apa tuh nggak belum kebaca sama kakak gue yang kandungnya, dan orang yang nggak gue kenal yang nggak apa tahu siapa gue gitu, ngerti diri gue gitu, gimana orang nggak nyaman, aku aja belum masih nyangka dan masih bermimpi gitu loh, kok ini bener nggak sih, masih seperti itu. Jadi intinya kamu nyaman sama ibarat kehidupan kamu sekarang. Iya, nyaman karena benar-benar dapat mengganti orang tua yang hilang. Kalau ada yang mau dipesankan, apa pesankan? Apa yang mau kamu pesankan ke kamu nyebutnya bunda ya? Apa yang mau kamu mau pesan ke bunda sekarang? Nggak ada kata-kata yang banyak sih. Terima kasih. Terus di situ selalu beri aku arahan yang benar-benar buat aku ke depan yang lebih baik. Jadi intinya kamu berterima kasih sekali. Tapi bukan berarti kamu juga melepas silaturahmi sama keluarga. Enggak. Jadi intinya kamu masih di kontak. Pertama-tamanya emang ada konflik sih, sampai nggak ada teguran gitu di WA sampai beberapa bulan sempat nggak ada WA-an. Tapi habis itu aku benar-benar pulang, aku benar-benar kasih pengertian semuanya, mereka pulang. Ya intinya sekarang udah baik aja, tetap jaga silaturahminya, dan berhubung dia udah mulai bisa di Parah nih, nanya-nanya ke dalam-dalam kan gue tadi udah berhubung dia udah cantik. mulai banjir, dan kita juga udah dengar cerita kehidupannya. Gua rasa untuk episode kali ini sampai di sini dulu, dan pesan atau kesimpulan yang mau gua kasih ke kalian, intinya jangan putus asa untuk tetap berjuang, kejar mimpi kalian, karena nggak ada yang nggak mungkin. Segala kesulitan itu pasti ada, tapi secercah harapan juga pasti ada. Oke, sampai ketemu lagi di Ada Cerita episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.